Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cherry Amelia Anggraini. Saya dari kelas 1B dengan NIM P05120221062. Saya dari D3 Keperawatan. Di sini saya akan membahas tentang konsep sikap dengan mata kuliah psikologi. Yang pertama ada pengertian sikap. Menurut Truston, memandang sikap sebagai suatu tingkatan afeksi, baik yang bersifat positif maupun negatif, dalam hubungannya dengan objek-objek psikologis. Afeksi yang positif yaitu afeksi senang, sedangkan afeksi negatif adalah afeksi yang tidak menyenangkan. Sikap merupakan organisasi pendapat, keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi yang relatif, yang disertai adanya perasaan tertentu dan memberikan dasar pada orang tersebut untuk membuat respon atau berperilaku dalam cara yang tertentu yang dipilihnya. Selanjutnya di sini ada definisi sikap. Definisi sikap terdiri dari 3. Yang pertama, berorientasi pada respon. Yang kedua, berorientasi pada kesiapan respon. Yang ketiga, berorientasi pada skema triadik. Selanjutnya ada struktur sikap. Ada 3 komponen yang membentuk struktur sikap, yaitu yang pertama komponen kognitif atau komponen perseptual. Komponen kognitif yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap objek sikap. Yang kedua ada komponen afektif atau komponen emosional. Komponen afektif yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa yang tidak senang merupakan hal yang negatif. Komponen ini menunjukkan arah sikap yang positif dan negatif. Yang ketiga ada komponen konatif atau komponen perilaku, yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Komponen ini menunjukkan intensitas sikap, yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek sikap. Selanjutnya ada analisis fungsi. Menurut Katz, Lee, Secord, dan Beckman, tahun 1964, sikap itu mempunyai 4 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi instrumental atau fungsi penyesuaian atau bisa juga disebut dengan fungsi manfaat. Fungsi ini adalah fungsi yang berkaitan dengan sarana sampai tujuan. Yang kedua, ada fungsi pertahanan ego. Fungsi pertahanan ego ini merupakan sikap yang diambil oleh seseorang demi untuk mempertahankan egonya. Yang ketiga, ada fungsi ekspresi nilai sikap. Fungsi ekspresi nilai sikap yang ada pada diri seseorang merupakan jalan bagi individu untuk mengekspresikan nilai yang ada dalam dirinya. Yang keempat, ada fungsi pengetahuan individu mempunyai dorongan untuk mengerti dengan pengalaman-pengalamannya dan untuk memperoleh pengetahuan. Dan selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri sikap. Yang pertama, sikap itu tidak dibawa sejak lahir. Berarti sikap itu tidak ada di dalam diri kita sebelumnya dari sejak lahir. Yang kedua, sikap itu selalu berhubungan dengan objek sikap. Yang ketiga, sikap dapat tertuju pada satu objek saja, tetapi juga dapat tertuju pada sekumpulan objek-objek. Sikap itu dapat berlangsung lama atau sebentar. Yang keempat, sikap itu mengandung faktor perasaan dan motivasi. Selanjutnya, ada determinan sikap. Yang pertama, faktor fisiologis. Faktor fisiologis seseorang akan ikut menentukan bagaimana sikap seseorang. Dengan demikian, masalah umur akan berpengaruh pada sikap seseorang. Orang yang sering sakit lebih bersikap tergantung daripada orang yang tidak sakit. Yang kedua, faktor pengalaman langsung terhadap objek sikap. Bagaimana sikap seseorang terhadap objek sikap akan dipengaruhi oleh pengalaman langsung orang bersangkutan dengan objek sikap tersebut. Yang ketiga, faktor kerangka acuan. Bila kerangka acuan tidak sesuai dengan objek sikap, maka orang akan mempunyai sikap yang negatif terhadap objek sikap tersebut. Yang keempat, faktor komunikasi sosial.
Komunikasi sosial yang berwujud informasi dari seseorang kepada orang lain dapat menyebabkan perubahan sikap yang ada pada diri orang yang bersangkutan. Selanjutnya ada faktor pembentukan sikap. Sikap adalah sesuatu yang dipelajari. Melalui adanya interaksi menjadi saling mempengaruhi dan terjadilah mempengaruhi pola perilaku. Faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap yang pertama ada pengalaman pribadi. Kedua, kebudayaan. Ketiga, orang yang dianggap penting seperti orang tua, keluarga, pacar, sahabat, dan pemimpin. Selanjutnya ada media massa, institusi atau lembaga, pendidikan dan agama. Dan yang terakhir ada faktor emosional dalam diri individu. Selanjutnya, ada teori-teori pembentukan dan perubahan sikap. Yang pertama, teori keseimbangan. Fritz Heider tahun 1958. Bagaimana sikap kita berkenan dengan orang lain atau objek yang konsisten. Model teorinya melibatkan perceiver, orang lain, objek lain, atau seseorang. Ketiga elemen tersebut membentuk satu kesatuan di mana elemen tersebut dapat menghasilkan keseimbangan atau ketidakseimbangan. Selanjutnya, keseimbangan menjadi P atau perceiver sependapat dengan O atau orang lain yang disukainya, atau P perceiver tidak sependapat dengan O yang tidak disukainya. Selanjutnya ada ketidakseimbangan. P tidak sependapat dengan O yang disukainya, atau P sependapat dengan O yang tidak disukainya. Selanjutnya, keseimbangan, yaitu perubahan untuk mencapai keseimbangan. Yang kedua, ada teori konsistensi kognitif dan afektif. Bagaimana seseorang membuat kognitifnya sesuai dengan afektifnya, atau sebaliknya. Kognitif itu disesuaikan dengan afektif, sedangkan afektif disesuaikan dengan kognitif. Jika terjadi ketidaksesuaian, maka berusaha mengubah kognitif agar sesuai dengan afektif atau berusaha mengubah afektif agar sesuai dengan kognitif. Kognitif diubah menjadi afektif. Contohnya, sikap terhadap merokok. Afektif itu suka merokok, sedangkan kognitif tahu bahwa merokok berbahaya dan menyebabkan kematian. Merokok berguna untuk bersosialisasi dengan lingkungan. Mati itu rahasia ilahi atau takdir. Selanjutnya, afektif diubah menjadi mengikuti kognitif. Contohnya, sikap terhadap bakso langganan. Contoh dari kognitif, tahu bahwa bakso B ternyata dari daging tikus. Sedangkan sikap afektif yaitu suka bakso B tetapi tidak suka makan bakso B. Yang ketiga, ada teori ketidaksesuaian atau dissonance theory. Sikap akan berubah untuk mempertahankan konsistensinya dengan perilaku nyatanya. Sumber pokok inkonsistensi ada dua. Yang pertama, akibat pengambilan keputusan. Yang kedua, akibat perilaku yang bertentangan. Inkonsistensi mengubah sikap agar sesuai perilaku. Contohnya, sikap pada si X tapi berperilaku baik dan akrab. Yang kedua, lama-kelamaan sikap berubah menjadi positif, tetapi agar tidak dianggap PHP oleh lingkungan sekitar. Yang keempat, ada teori atribusi atau attribution theory. Berbeda dengan ahli pada umumnya, yaitu kalau ahli pada umumnya, sikap menjadi berdasarkan pertimbangan kognitif dan afektif. Sedangkan teori ini berpendapat sikap merupakan bukan berdasarkan peninjauan ke dalam diri, tapi kesimpulan penilaian terhadap perilaku dan persepsi situasi. Selanjutnya, perubahan perilaku yaitu menunjukkan perubahan sikap. Contohnya, perilaku tidak mencontek, yaitu berarti dipuji guru dan nilai tetap baik. Tapi sikap negatifnya pada mencontek, yaitu tidak suka mencontek. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi konsep sikap pada mata kuliah psikologi. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.